Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Ismana izin sedikit sharing terkait bagaimana apa saja ragam-ragam metode kajian hadis tematik. mengutip dari kutipan yang disampaikan oleh Syekh Ustadz Miski Al-Maliki, ya. Beliau menjelaskan tentang ragam-ragam metode tematik. Beliau menyebutkan bahwa ragam kajian hadis tematik ini ada 3 macam. Yakni yang pertama adalah metode kata kunci, dan yang kedua adalah metode tematik analitik, dan yang ketiga adalah metode tematik konseptual. Nah, sebelum itu kajian hadis tematik ini adalah kajian yang mungkin dirasa sangat perlu, baik itu di kalangan masyarakat ataupun di kalangan akademisi seperti kita. Karena dengan kajian hadis tematik ini di kalangan masyarakat, di kalangan orang awam, itu akan memudahkan apa yang dimaksud dengan tema-tema tertentu dari beberapa hadis yang kita kaji, begitupun juga dalam dunia akademisi begitu. Nah, selanjutnya adalah penjelasan terkait bagaimana dan pengertian dari ketiga metode tersebut. Metode yang tadi saya sebutkan, yang pertama metode kata kunci, yang kedua analitik analisis, dan yang ketiga adalah metode analitik konseptual. Nah, metode kata kunci adalah menggunakan kata kunci spesifik dalam mengkaji sebuah tema. Jadi contohnya saja ya kata ihsan dan lain sebagainya. Sebentar, contohnya saja kata ihsan. Saya dilihatin orang. Maaf. Punten, saya ulangi lagi. Jadi metode kata kunci ini lebih spesifik atau ciri khasnya adalah kita menggunakan kata kunci yang spesifik dari teks hadis sebagai pencaharian. Jadi misal kita membahas sebuah tema, yakni tema ihsan, maka dengan metode kata kunci ini kita menggunakan lafadz ihsan yang tersusun oleh huruf alif, hamzah, ha, sin, dan nun. Itu kita jadikan lafadz ihsan sebagai pencarian. Nah, lalu terkumpullah beberapa hadis yang ternyata setelah kita melakukan pencarian, terkumpullah beberapa hadis yang di dalamnya terdapat kata ihsan, yang di dalam teksnya terdapat kata ihsan. Lalu langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam metode kata kunci ini? Yang kedua adalah kita menganalisis makna literal dan kontekstualnya dari kata kunci dalam berbagai riwayat. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan pemahaman holistik dari kumpulan hadis tersebut. Setelah kita mengumpulkan hadis-hadis yang mempunyai teks ihsan, maka kita menyimpulkan pemahaman yang holistik dari hadis-hadis tersebut. Namun ketika kita mencari hadis yang terdapat kata ihsan, kita perlu juga mentakhrij hadis tersebut. Nah, itu adalah kajian hadis tematik yang menggunakan metode kata kunci. Selanjutnya adalah metode kajian hadis tematik yang kedua, yakni tematik analisis. Jadi ketika kita menggunakan metode ini, maka ciri dari metode ini adalah kita membahas suatu tema tertentu dan juga satu hadis tertentu, dan selanjutnya adalah mengumpulkan hadis-hadis pendukungnya, begitu, yang mendukung hadis yang kita kaji tadi, yang mendukung tema yang kita kaji tadi. Nah, jadi step by stepnya adalah pertama kita memilih hadis inti. Misalnya kita mengambil satu hadis yang menjelaskan terkait larangan isbal atau larangan
memanjangkan sebuah pakaian sampai mata kaki, begitu kan ya. Nah, terus yang kedua adalah mengumpulkan riwayat yang paralel atau yang sejajar begitu ya, dari jalur periwayatan berbeda untuk melengkapi teks. Jadi misal ada satu teks inti, misal ada hadis yang periwayatannya itu sampai Abu Bakar As-Siddiq, ada hadis kedua ini juga periwayatannya sampai Abu Bakar As-Siddiq, tapi sampai ke bawahnya ini beda beda hadis, beda teks, beda riwayat, tapi temanya tetap sama, pembahasannya sama, tapi teks hadisnya itu berbeda. Nah, begitu. Ini perlu kita cari juga, karena sebagai hadis tadi, hadis pendukung atau hadis pelengkap begitu ya. Habis itu yang ketiga adalah membandingkan redaksi hadis dan latar belakangnya. Jadi kita bandingkan lafaz yang ada dalam hadis tersebut dan asbabul wurudnya bagaimana dan lain sebagainya. Dan yang keempat dan terakhir adalah mengidentifikasi makna universal dari hadis yang kita temukan, itu diidentifikasi dari variasi riwayat tersebut, dari yang kita ambil tadi, begitu ya. Contoh saja ketika kita membahas tentang hadis larangan isbal, begitu kan ya, maka setelah kita analisis, setelah kita identifikasi, kumpulkan hadis menentukan hadis inti, mencari hadis pendukung, terus membandingkan redaksi dan asbabul wurudnya, juga mengidentifikasi dan sebagainya, maka ketemulah hasil yang mengatakan bahwa memang isbal itu dilarang oleh Rasulullah, oleh Islam, karena tapi dalam tanda kutip selama isbal tersebut selama memanjangkan pakaian tersebut sampai lutut memiliki unsur kesombongan begitu. Nah, hal itunya yang tidak diperbolehkan. Ini adalah termasuk hasil dari kajian metode tematik analisis begitu. Nah, selanjutnya metode yang ketiga adalah metode tematik konseptual. Nah, apa ciri-ciri dari metode tematik konseptual? Yakni metode ini mengaitkan tema hadis yang akan dikaji dengan konsepan atau realitas yang ada atau yang viral, isu-isu terkini begitu ya, isu-isu kontemporer. Nah, maka ini adalah ciri-cirinya. Bagaimana step-stepnya? Ya sama dengan tadi, hampir sama, tidak jauh beda. Yakni yang pertama menentukan tema yang akan kita bahas dengan tanda kutip, itu tema yang sekarang menjadi isu viral, begitu ya. Nah, terus yang kedua adalah membatasi konsep terkait tema untuk menghindari perluasan yang tidak relevan. Jadi kita juga perlu untuk membatasi kajian kita, begitu ya, membatasi konsep-konsep terkait tema, begitu ya, nanti agar tidak meluas dan agar kajian kita tertuju spesifik, begitu. Yang ketiga adalah mengonfirmasi temuan hadis dengan ayat Al-Quran dan pendapat ulama. Jadi setelah kita menentukan tema, mencari hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tersebut, kita juga korelasikan dengan ayat Al-Quran dan bagaimana pendapat-pendapat para ulama lainnya, salafun shalihin terutama. Dan yang keempat adalah menyusun tipologi pemahaman yang aplikatif untuk konteks kekinian. Jadi setelah kita pencarian hadis, habis itu mengkorelasikan, maka hasilnya ini kita keluarkan sebagai tipologi pemahaman yang aplikatif untuk para pembaca. Contohnya saja, ketika kita mengkaji tentang kesehatan mental, maka nanti
nanti kita yang hadis-hadis yang kita gunakan bisa loh dengan hadis-hadis yang berbau atau bertemakan tawakal, dan bisa juga menggunakan hadis-hadis yang bertemakan tentang doa dan disangkut pautkan bagaimana hadis yang kita ambil itu berkaitan dengan tema yang kita kaji, yakni kesehatan mental begitu ya. Yang mana nanti keterangan-keterangan hadis yang kita ambil, contohnya hadis yang berbau tawakal dan doa ini dapat membangun perspektif Islami dan dapat menjadi solusi bagi para pengidap kesehatan mental. Begitu kan ya. Juga nanti dikaitkan dengan konsep-konsep konsep-konsep psikologis kontemporer yang terkini. Itu sekelumit tentang metode analitik, metode tematik konseptual. Jadi ada 3. Yang pertama metode kata kunci, yang kedua adalah metode tematik analisis, dan yang ketiga adalah metode tematik konseptual. Metode kata kunci ciri khasnya adalah dengan mencari kata kunci, satu kata kunci yang terdapat dalam beberapa hadis, dan yang kedua adalah metode tematik analisis dengan kita mengambil satu tema dan satu hadis lalu mencari hadis-hadis pendukung yang berkaitan dengan hadis inti yang kita pilih, lalu dianalisis begitu kan ya. Dan yang ketiga adalah metode tematik konseptual, yang mana prosesnya adalah kita mengambil sebuah tema yang sedang viral saat itu. Kita menggunakan tema yang menjadi isu-isu terkini, lalu disangkut pautkan juga dengan ilmu-ilmu modern dan lain sebagainya. Itu bisa begitu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salah benar semua dari Allah, kebenaran hanyalah milik Allah, dan apabila ada kesalahan maka murni dari kesalahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada guru kami, dosen kami, Al-Mukarramah Ustadzah Nurul Afifah, yang begitu legowo memberikan kesempatan ini kepada kami untuk menyelesaikan tugas pada semester ini. Sekian, terima kasih.